wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya akramal khalqi ma liman aluju bihi siwaka inda ulul hadisil alami ya Rabbi waghfir lana wala yadiku Rasulullah jamuka bi ijal karim tajalla bismi muntaqimi fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami balligh maqasidana waghfir lana ya nabzulan taqnadi min zallatin ajumat innal kabara fil kufrani kalamami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqain min urbi wa min ajami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi zidni ilman warzuqni bisalihin Rabbi zidni ilman fahma wa alhiqni bisalihin Rabbi warzuqni faman walhamni bisalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para asatidz, para hujjah, para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Kita panjatkan bersama-sama puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita limpah curahkan sholawat serta salam kita untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita untuk selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah orang tua kita, arwah guru kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, dan juga umumnya daripada arwah-arwah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di Masjid Besar Ar-Ridwan dan juga jamaah Masjid Ar-Ridwan, semuanya yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan atas segala salah dan dosanya, diterima amal ibadahnya, kemudian mereka ditempatkan di taman surganya Allah, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah. Al-Fadlah haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustajina wa mu'allimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Salillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul asyiratu. Kita maqalah yang ke-10, kitab Nasaihul Ibad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yujilluhumullahu tahta jilli arsyihi yauma la jilla illa jilluh, ay yaumal qiyamah. Al mutawaddi'u fil makarih wal mashi ilal masajid bizzulam wa mut'imul ja'i. Salah satu nafarin yujilluhumullahu tahta jilli arsyihi yauma la jilla illa jilluh, yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam atau 3 perbuatan komunitas di mana yang mereka akan diberikan naungan oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya, di mana hari itu tidak ada naungan yang bisa menolong kita kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la jilla illa jilluh. Tidak ada pertolongan. Pertolongan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolong kita. Kapan itu terjadi? Nanti pada hari kiamat. Hari kiamat padang mahsyar ya. Hari kiamat mulai.
Kita nanti temukan di awal padang mahsyar. Nah itu tidak ada yang bisa menolong kita. Yang menolong kita adalah amal-amal kita yang kita lakukan di dunia. Nanti akan membantu kita. Tidak ada pertolongan apapun, tidak ada naungan apapun yang bisa menaungi kita kecuali amal kita sewaktu kita masih hidup di dunia beramal. Apa itu amalan yang bisa menaungi kita? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih. Yaitu apa? Suruh berwudu pada saat kita punya perasaan yang nggak enak, yang nggak nyenengin, yang kagak nyenengin kita suruh berwudu. Kalau misalnya hati kita lagi gundah gulana, lagi resah, lagi gelisah, ketakutan, udah cepet ngambil air wudu supaya apa? Hati kita itu tenang. Ya. Kenapa? Tambah dingin, air yang adem mendinginkan hati kita. Apa? Sambil apalagi dibacakan doa. Ya, doa-doa pada saat wudu. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Muka semuanya adem. Pada saat panas muka kita apa? Terasa segar. Ngantuk kan kalau misalnya itu kita wudu, cepat wudu. Lagi ngaji ngantuk, wudu. Keluar dulu wudu. Hilang ntar ngantuknya. Gitu kan ya? Itu ngajarin pada saat kita dulu waktu ngaji, waktu sedang ngaji, ya Allah ngantuk banget, udah keluar aja, ngambil air wudhu, balik lagi, seger. Ditambah lagi, wudhu itu punya manfaat besar. Nanti wudhu itu airnya akan menaungi kita, menolong kita pada saat tidak ada pertolongan satupun yang mampu menolong kita. Air wudhu itu yang kita lakukan di dunia pada saat apa? Hati kita tidak tenang, hati kita gundah gulana, ketakutan wudu, gitu. Sedang ketakutan wudu, sedang gelisah wudu, resah mikirin anak belum pulang wudu, cari, mau berangkat wudu, sunnah Rasul gitu. Jadi al-mutawaddi'u fil makarih. Fil makarih itu apa? Ya. Makrohin, jamak makrohin, ya. Makrohin itu artinya hati yang resah, susah. Ya. Berwudu. Kemudian apa? Di waktu-waktu yang sangat dingin kita berwudu, seger, ya. Jamu makarih bi fathil mim warra. Ai fi awqatil masyaqqati wa hiya awqatil bardi syadid. Ya. Ini maksudnya adalah di waktu-waktu yang memberatkan, yaitu di waktu-waktu yang sangat dingin, ya. Waktu nggak nyenengin, kita wudhu malam-malam itu paling nggak enak, kena angin, kena air ya. Malam-malam paling nggak enak kena air, kita wudhu, kita sholat, gitu. Waktu yang nggak nyenangin, waktu yang merasa kalau kita nih, ya pokoknya nggak pas kalau kita kena air. Harusnya kita tidur anget, tetapi kita harus ngambil wudhu. Itu waktu yang nggak nyenangin. Tapi apa? Membiasakan diri kita bangun malam hari, kemudian kita berwudhu, kita sholat. Itu waktu sholat paling enak tidur, paling enak waktu tidur. Gitu. Nah itu adalah satu. Ya, yang pertama itu satu, berwudu pada saat waktu yang enggak nyenengin. Malam hari kita harus berwudu. Malam hari.
kita berwudu, kita sholat. Seharusnya itu adalah enaknya adalah waktu kita seperti itu tidur nyenyak, nggak kena air. Tetapi kita membasuhkan wajah kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita dengan air wudhu. Sehingga apa? Manfaatnya besar. Gitu. Punya nilai yang sangat besar di sisi Allah. Pada saat harusnya kita kedinginan, kena air, tapi kita malah memberanikan diri kita untuk berwudu. Itu waktunya paling nggak nyenengin nih. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak hadirin sekalian, wal masi ilal masajidi fizulam. Yang kedua nih, orang yang berjalan menuju masjid di waktu malam gelap, fizulam. Waktunya gelap-gelap kita malah ke masjid. Ya, jam 4 subuh, jam 4.30 misalnya. Kita jam 4 udah berangkat ke masjid. Itu adalah waktu di mana yang sangat bermanfaat bagi kita mendapatkan pahala yang besar. Di malam hari, di waktu gelap, kita berangkat dari rumah menuju tempat ibadah. Itu yang kedua. Itu adalah ngapain sih sebut ke masjid? Li ajlis sholat ma'al jamaah, untuk sholat jamaah. Kita niat sholatnya. Sholat jamaah itu kan pahalanya 20 derajat, lebih nilainya lebih tinggi daripada sholat sendiri. Dan lagi dianjurkan untuk laki-laki, bapak-bapak, kaum bapak, sholatnya jangan di rumah, di masjid, di musola. Gitu. Berangkatlah kita malam hari, malam menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Gitu. Itu yang kedua. Apa pahala yang kita terima? Yauma la jilla illa jilluh. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Itu yang akan membantu kita untuk mendapat perlindungan dari Allah. Nah. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ja'i. Ya. Yaitu apa? Memberi makan orang lapar. Orang lapar. Orang lapar kasih makan. Orang siapa? Ya orang. Mau keluarga kek, mau orang ketemu kek, memberi makan kita. Orang lapar kasih makan. Bahkan kalau dalam Ramadan, pahala orang yang memberi makan, yang memberi makanan buat berbuka, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan puasa. Gitu. Makanya ada buka bersama. Tuh, dapat pahala. Wa mut'imul ja'i, yaitu memberi makan orang-orang yang lapar. 3 yang membuat perlindungan nanti menjadi perlindungan kita pada saat tidak ada perlindungan lain yang mampu melindungi kita. Gitu. Berwudu, kemudian berjalan malam hari ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian yang ketiga memberi makan orang yang lapar. Hanya 3. Dilazimkan, ya, dilazimi. Wal maqalatul hadiyata asyara kila li Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya makalah yang ke-11. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kila li Ibrahim alaihissalam li ayyi sayyin ittakhadhakallahu khalilan. Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim,
Ya. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ada orang sahabat yang bertanya, karena apakah Allah menjadikanmu sebagai kekasih Allah? Ibrahim julukannya apa Ibrahim? Khalilullah. Artinya kekasih Allah, kesayangan Allah. Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya. Kemudian ada seseorang yang bertanya, ya Ibrahim, apa yang membuat kamu itu mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Allah sehingga kamu mendapatkan julukan Khalilullah? Ya, kita boleh teladani sifat-sifat yang baik dari para nabi, ya, sehingga menjadi uswah dalam kehidupan kita. Sehingga kita dikasihi oleh Allah, disenangi oleh Allah. Ya, Khalilullah. Minimal kita dapat meneladani para rasul-rasul. Itu katanya, wahai kilali Ibrahim, dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam, dengan sebab apa? Karena apakah Allah menjadikanmu sebagai kekasih? Kemudian Ibrahim berkata, qala bisalah sati asya'a. Ada 3 faktor yang membuat aku mendapatkan anugerah Khalilullah. Ya, 3 faktor itu apa? Yang pertama, ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairihi. Ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairihi. Yang pertama, aku lebih memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Mengutamakan perintah Allah dibanding perintah yang lain. Dia mengutamakan kehidupan untuk akhirat daripada yang sifatnya keduniaan. Perintah Allah diawali, kan kalau perintah Allah ya yang ibadah-ibadah itu. Makanya orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah, ya, meninggalkan larangannya, adalah orang-orang yang takut kepada orang-orang yang takwa. Pengertian takwa itu yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Di situ. Nah, ini ikhtartu amrullah, ya, ala amri ghairi. Dia apa? Memilih perintah Allah apabila datang. Ya. Datang waktu sholat, dia tinggalkan semua. Kosong. Dia apa maksudnya? Dia tutup. Kalau dia warung, warungnya tutup. Dia sholat tuh, tinggal sholat. Melaksanakan sholat, perintah Allah dia utamakan. Urusannya tadi orang membeli itu tuh orang laku tinggal aja, tinggal. Itu kalau kita di depan Masjidil Haram begitu Pak, yang kita lihat. Kalau kita di sana di Mekah Masjidil Haram, apabila udah waktu Allah udah ada tukang yang apa, pelayan toko keluar aja di depan toko itu kan, samping itu di tower, ya, di bawah tower jam-jam itu gelar sejadah langsung sholat di depan tokonya baru. Sebab kalau Masjidil Haram penuh pelataran. Banyak ada yang nanya jamaah, tadi itu masuk nggak berjamaah, pala jamaah itu kan Masjidil Haram jauh masuk. Itu tanah haram, saya bilang itu. Tanah haram itu ada batas, masuk berjamaah. Selama itu masih kelihatan dekat, kita ikut jadi makmum. Padahal kita ada di depan toko, ya, depan toko. Sebab itu di situ penuh, nyambung sampai keluar, melimpah. Pada sholat maghrib, subuh, penuh. Itu sholat berjamaah.
Itu adalah satu tanda orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, apabila dia mendengar panggilan Allah, hatinya udah getar aja. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imana. Itu. Dia kalau ada panggilan idza dzukirallah, dengar nih disebut nama Allah. Allahu Akbar. Dia langsung buru-buru. Itu orang yang beriman tandanya begitu. Kan kalau yang imannya, kita kan muhasabah diri kita aja. Iman kita kadang-kadang kalau lagi full ya iman kita. Kalau lagi menyusut ya gitu, dipanggil cicing wae, ya diem aja. Dipanggil padahal panggilan Allah ya untuk apa? Melaksanakan sholat ya. Kalau sini kan ada sholat ya, innallaha, itu udah buru-buru tuh. Ya. Kalau di kita itu kadang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, udah buru-buru pada datang. Jangan, supaya kita jangan masbuk ya, lebih utama kita muafik langsung bareng imam. Imam takbir, makmum takbir, itu yang utama. Gitu. Nah itu para bapak, ya. Nabi Allah Ibrahim mendapat gelar Khalilullah gara-gara apa? Yang pertama itu memilih perintah Allah ketimbang perintah yang lain, ketimbang urusan-urusan duniawiyah yang lain. Gitu. Wa fi nushatin ma ikhtartu amril ghairi ala amrillahi ta'ala. Dalam naskah lain ya, pada ada kalimat aku tidak memilih perintah yang lain di atas perintah Allah. Jadi dia mengutamakan ya. Makanya dia mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain, enggak pernah. Khalilullah. Makanya Allah cinta, Allah benar diperlukan. Nah, kalau kita misalnya cuek sama panggilan Allah, idza dzukirallah, enggak ada getaran. Apabila disebut nama Allah enggak ada getaran, wah, berarti iman kita tipis. Ya, saya begitu ya kan ya. Tapi kalau orang iman yang tebal, idza dzukirallah, di sini wajilat qulubuhum, hatinya ya Allah buru-buru udah resah. Gitu, resah, buru-buru apa dia melaksanakan sholat di mana aja. Apabila tepat waktu, dia pengennya tepat waktunya. Ya apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sesuai dengan waktu yang tepat waktunya. Gitu. Melaksanakan sholat tepat waktu. Dan di awal waktu afdalnya. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu apa? Katanya dia mengaku, aku tidak memilih, aku lebih memilih. Aku tidak memilih perintah yang lain di atas perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, pengakuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma ihtamamtu bima takaffu falallahu li ay ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizqi. Aku tidak merisaukan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah untukku. Aku tidak pernah merisaukan, meributkan masalah ya, masalah kehidupanku yang sudah ditanggung sama Allah. Allah yang nanggung. Gitu. Jadi apa? Aku tidak merisaukan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah untukku. Enggak pernah risau. Sebab Allah, rezeki Allah yang ngatur. Udah enggak risau dia sama rezeki. Ya kan ya? Umur Allah yang enggak risau dengan umur, kapanpun ya. Jodoh enggak pernah risau dengan jodohnya.
Gitu. Nah itu kematian tidak pernah, umur. Urusan Allah nggak pernah merisaukan itu. Allah yang mengatur. Kita hanya berdoa, minta sama Allah yang terbaik untuk diri kita. Nah, jadi apa? Wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li, ay ma kuntu bi amrin ma tahammalallahu li minar rizki. Rizki. Kebanyakan kita resah tentang masalah rizki. Ya. Rizki udah ditentukan oleh Allah, nggak pernah merisaukan. Manusia kan kalau kemana-mana mikirin ntar makan di sono bagaimana, gitu. Ya. Ntar kita hidup di sono bagaimana, kita mikirin gitu. Jadi dia nggak merisaukan itu. Ya. Sebab apa? Urusan Allah. Kita berusaha saja. Berusaha. Jadi kata Nabi Allah Ibrahim, ya, aku tidak pernah merisaukan sesuatu yang telah ditanggung, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukku. yakni tidak bersekukuh dengan sesuatu urusan yang telah ditanggung oleh Allah untukku dari rezekinya. Itu yang kedua. Kenapa Ibrahim mendapat Khalilullah? Kekasih Allah. Dia itu udah semuanya. Makanya dia bilang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada ikrar kita dalam kehidupan itu begitu, ikrar. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya karena Allah Ta'ala penguasa alam semesta ini. Lillahi rabbil alamin. Itu. Kenapa itu kita sunnah dibaca? Boleh sunnah kita baca, boleh dalam sholat, enggak dibaca juga sah sholatnya. Itu adalah ikrar dalam diri kita, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Gitu. Itu yang kedua, Khalilullah. Ya, Ibrahim mendapatkan anugerah dari Allah adalah Khalilullah. Kemudian yang ketiga, wa ma ta'asyaitu. Nah, ini dia. Ai ma akaltu waqtal masai. Wa ma ta'addaitu ai ma akaltu waqtal adati illa ma'ad daifi. Nabi Ibrahim suka banget, pengennya rumahnya rame sama tamu. Nih. Wa ma ta'asyaitu ay ma akaltu. Aku tidak mau makan pada waktu sore. Pada waktu sore bulan titik nih. Aku tidak mau makan pada waktu sore, yakni aku tidak makan di waktu sore dan makan di waktu pagi. yakni tidak makan di waktu pagi kecuali bersama-sama dengan tamu saya. Para tamu kalau pagi, sore nggak mau makan. Ya, wa ma ta'asyaitu ay ma akaltu waqtul masa. Nabi Ibrahim tidak pernah mau makan di waktu sore. Dia siang, pagi siang makan, pagi sarapan, siang makan udah. Gitu. Tapi kalau makan Nabi Allah Ibrahim itu ya makannya di waktu pagi, yakni tidak makan di waktu pagi kecuali dia nggak mau makan pagi-pagi kalau dia nggak bersama temen-temen atau tamu.
Nabi Allah Ibrahim makannya pagi doang, sore nggak makan. Itu pun pagi dia nggak mau makan kalau nggak ketemu orang untuk nemenin dia makan. Gitu. Pengertiannya seperti itu. Ya. Jadi aku tidak makan sore. Ai ma akaltu waqtal asa. yakni aku tidak makan di waktu sore. Wa ma ta'addaitu ai ma akaltu waqtul adati illa ma'ad dhaif. Dia makannya pagi, yakni tapi pagi pun dia tidak akan makan kecuali dia makan beserta tamu, temen, nyari temen. Dia kalau makan jalan nyari temen buat makan, minta temenin makan. Ruwiya annahu alaihissalam kana yaksi milan au milani litolabi may ya'kulu mahu alaihissalam. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berjalan sejauh 1 mil atau 2 mil untuk mencari orang yang akan makan bersama dia, bersama beliau. Dia kalau makan nyari teman, makanan dia supaya dia makannya bareng sama temennya. Nyari teman, siapa aja, ayo kita makan bareng yuk. Gitu. Sampai nyari deh jalan, berjalan sampai jalan sini cari 1 mil 2 mil nyari. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau mau makan dia nyari teman. Itu pun makannya pagi hari doang, sore nggak makan. Ayo, tinggal berapa menit? Ada yang bertanya silakan. Ya. Ayo. Saya bertanya ajan dulu. Sebelum ajan biasanya kita membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan ada 2, wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidh Walada wa lam yakul lahu. Apa bacaan mana tuh? Wa qul alhamdulillahilladzi. Iya. Itu. Itu ada urutannya. Urutannya dari Al-Qur'an. Ya, urutan. Ada lagi perintah kalau aswaja biasa menggunakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu asli sunnah wal jamaah pada pakai itu para kiai. Tapi sekarang dari Wahabi itu nggak boleh, gitu ya, nggak boleh memakai itu. Rombongan yang selain di luar ahli sunnah nggak boleh memakai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Langsung aja azan. Jadi emang banyak sekarang ini yang bertentangan, ya, banyak yang gugat. Sama lagi zikir aja kita banyak yang zikir aja banyak yang nyalain. Doa banyak yang nyalain, gitu. Beda-beda. Kita tujuannya baik menurut kita, makanya belum tentu baik bagi yang lain, penilaian yang lain, gitu. Jadi banyak yang tidak pakai kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan udah turun temurun, ya kan ya, dari zaman dulu sampai sekarang memakai apa? Innallaha sebelum azan. Masjid-masjid semuanya zaman dulu pakai itu, tapi sekarang banyak yang melarang nggak usah pakai innallaha. Nah, yang melarang itu dari aliran apa? Aliran lain. Bro, itu kan selawat ya. Iya. Allah itu berselawat. Nah bisa melarang ya? Iya. Makanya
Kebaikan belum tentu kebaikan yang kita lakukan adalah baik, tapi mereka sama lagi selawat nariyah. Selawat nariyah bagus nggak? Tapi itu jangan dibaca. Itu hukumnya syirik kepada Allah. Selawat nariyah kan kalau kita apa-apa selawat nariyah, gitu kan ya? Kalau zaman dulu lagi kalau apa-apa dikit baca apa? Baca dapat rezeki bahasa Dan sekarang lah bid'ah apa aja semua bid'ah. Gitu. Jadi banyak yang nggak sepaham. Ya kita tinggal menyesuaikan pakai yang mana. Aswaja, ahlussunnah wal jamaah apa? Gitu. Tergantung kepada hati kita. Mau yang mana? Tadi yang wakabbir takbiro itu nggak masalah, pakai aja, ya. Iya. Qul alhamdulillahi lam yattahid walada wa lam yakul lahu. Nah itu. Memang boleh tentunya ya. Boleh. Memang itu kan memang ayat firman. Tapi yang sebaiknya umumnya mana yang lebih afdol yang harus kita pakai? Apa innallaha atau waqulul hamd? Bebas. Sama-sama bagus, iya, terserah, iya, boleh. Boleh ya. Tapi umumnya kan kita pakai Innallaha, iya, boleh. Nilainya juga ada, nilainya udah tersebut ada, nilainya tinggi, pakai itu. Tergantung pada keyakinan kita pakai yang mana. Tapi emang banyak banget yang bertentangan itu. Bahkan sekarang yang menghasut asli sunnah wal jami'ah termasuk apa? Tahlil, padahal tahlil itu udah orang mengatakan udah banyak itu bid'ah gitu kan ya. Tapi kadang misalnya tahlil misalnya pakai apa? Sebelum itu ada jangan pakai kalau itunya dibawa-bawa, udah lagi subhanallah wa bihamdi cukup di situ aja. Dari sana subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanallah ni'mal wakil. Itu enggak usah. Ya Allah, ya Latif. Itu enggak usah. Itu aja jadi bikin bid'ah. Lamun subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi itu ke situ. Orangnya jangan dibawa. Padahal yang menggugat itu kebaikan-kebaikan itu, yang menggugat adalah orang dalam juga, gitu. Iya. Yang dapat apa? Ilmunya dari mana? Dari itu makanya. Sama lagi, ya banyak. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan naris salimin. Ngapain kalau salimin enggak dibawa-bawa? Marah. Ada. Ya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali kam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa yarhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.